Nah, Oke, Indonesia kabar dan dunia nih ya, kita iya sudah online dong. trading. Siap. Betul. Siapa tahu ada yang dengar dari Korea ada biasanya gitu ya. Bisa. Atau Nah, negara-negara lain. Tapi by the way, ah, itu Kris Indonesia untuk transaksi dengan QR sudah bisa akan segera bisa di Korea juga loh, hebat loh. wow, ini kabar baik ya untuk Anda yang mungkin ingin liburan ke Korea ketemu Ya, opa-opa ya. ataupun Iya. mungkin apa bias idamannya gitu ya bisa Opa-opa, belanja. oma-oma kalau di Indonesia. Oma-oma, betul. Tapi kabar sehat ya Mas Ryan ya? Sehat, siap. Thank Oke, you. kalau kabar market kita hari ini gimana Mas Ryan update-nya? Mungkin boleh dibuka dulu silakan. Ya, karena hari ini temanya cryptocurrency, maka kita mulai dari kripto dulu deh, Oke. boleh ya? Mhm, Kali ya. Jadi pasar kripto ini mengalami kenaikan setelah turun berjilid-jilid. mhm. Kenaikannya dimulai dari 4 hari yang lalu, tepatnya adalah pada tanggal 12 Juli itu mulai mengalami kenaikan. Dan pada hari ini mulai ada di area resisten ya. Jadi kalau kita mengikuti harga Bitcoin terhadap USDT, itu berada pada level 63.683. Ini juga salah satunya yang menarik ini jangan-jangan karena lolosnya percobaan pembunuhan Donald Trump ini ternyata mengangkat harga Oke. kripto kayaknya. Ya, Tapi ngeri sekali itu. Coba yes. Donald Trump lupa nengok itu aja lewat. Aduh, Sudah. bahaya. Tapi memang itulah kalau nama belum waktunya, Iya, belum waktunya gitu ya. Terserah dengan aneka konspirasi, tapi setuju. pada akhirnya kita melihat bahwa Bitcoin mengalami kenaikan dan itu sejalan dengan percobaan pembunuhan tersebut. Mhm, Mungkin mau dihubung-hubungkan bisa, tapi juga karena si Elon Musk mhm. sebagai yang memang disinyalir adalah yang mengendorse dunia kripto, Tesla boleh menggunakan Bitcoin, lalu juga beliau itu mengendorse Doge sebagai Oke. koin yang tiba-tiba melejit, itu juga mendukung habis Donald Trump dalam pemilihan kali ini. Jadi rasanya ini mungkin ada hubungannya karena melihat hal ini gitu ya. Nah, Mhm. lalu kita sekarang beralih ke market Indonesia. Yes. Kalau untuk market Indonesia kita melihat pergerakan itu mengalami pelemahan sebenarnya turun 0,75% hari ini berada di level 7.224 Mhm. dengan kalau kita perhatikan seminggu sebenarnya penurunan ini bukan terjadi pada hari ini saja tapi penurunan sudah mulai terjadi ditinggalkan dari titik tertinggi di level 7.345 sejak tanggal 12 Juli lalu. Oke. Jadi masih turun dan lumayan lumayan dalam sih sebenarnya kalau kita melihat ya. Dan kalau dari 1 bulan sebenarnya kita masih dalam posisi yang cukup tinggi. Nah ini Mhm. berarti aksi ini lebih kepada aksi profit taking yang harapannya adalah sesaat, tapi juga perlu kita perhatikan mungkin saja rilis-rilis laporan keuangan banyak yang tidak sesuai dengan ekspektasi sehingga mulai mengalami penurunan. Lalu juga ada berita juga dari Amerika bahwa mungkin bahwa kenaikan dan penurunan suku bunga itu tidak melulu akan dia lihat dari sudut pandang inflasinya, Ya. tapi tetap saja dia akan melakukan tindakan penurunan. Jadi itu kan juga sesuatu yang agak sedikit beda dengan kondisi yang sebelumnya gitu. Jadi mungkin itu. Satu poin lagi sebelum nanti kita bahas pada tema hari ini, Mhm. kita bisa melihat dari pergerakan yang kita bisa lihat mungkin emas ya. Kita Yes. lihat bahwa level emas itu sama dengan kondisi kenaikan harga kripto, tapi emas itu cenderung dalam posisi yang cukup tinggi di level 2.441, 2.440 Mhm. XAU US dollar, artinya US dollar per troy ounce ya, kita bukan bilang secara gram-graman. Dan ini adalah titik tertinggi sepanjang 1 minggu terakhir. Oke. Dan kalau dilihat dalam 1 bulan, maka pergerakan harga emas sebenarnya dalam posisi menguat sebesar 4%. Seperti Ya. itu. Oke, itu dia update dari market di tanggal 16 Juli Juli. dua ribu dua puluh Iya. empat. Nanti kita akan cari tahu lagi ya penurunan dan tiba-tiba ini ada sidang oleh SEC. Mungkin boleh diupdate dulu Mas, sebenarnya apa yang terjadi? Silakan Mas Ryan. Ya, boleh. Pada yang tema pada hari ini itu ada beberapa koin kripto besar lah di dunia Mhm. yang mungkin salah satu yang terkenal mungkin Matic gitu ya, Ya. atau juga yang selama ini coba-coba beli tanah virtual, bukan tanah dalam bentuk NFT, itu seperti Decentraland dan Sandbox ya. Tahulah itu ada namanya crypto token yang bernama Decentraland, lalu juga Decentraland nama tokennya adalah Mana, lalu ada Sandbox yang nama tokennya adalah Sen, Mhm. lalu Polygon nama tokennya adalah Matic. Jadi kita perlu tahu kalau misalnya anggapan yang namanya Polygon itu adalah blockchain Oke. ya, tapi untuk currency bukan currency tapi adalah token yang di dalam yang digunakan itu adalah Matic. Mhm.
Ya. Nah, lalu sama kalau tadi Decentraland, yaitu bagian dari nama besarnya. Lalu nama tokennya itu namanya adalah Mana. Oke. Sedangkan kalau Sandbox itu nama tokennya adalah SAND, Sand, seperti Mhm. itu. Nah, ini dalam berita yang baru saja rame pada mungkin 1-2 hari ya, coba saya lihat kembali nih. Oke. Em, ini saya dapat pada beberapa sumber, dan ini 15 Juli, berarti kemarin ya, betul, Mhm. bahwa ada beberapa koin yang dibidik oleh SEC, boleh dibilang OJK-nya dari Amerika, Oke. itu yang mempermasalahkan mereka masuk ke dalam dianggap sebagai sekuritisasi. Ya. Nah, maka ada beberapa nih yang kita perlu tahu, loh sekuritisasi itu apa? Mhm. Lalu kenapa mereka doang, yang lain Yang tuh lainnya bagaimana? gimana? Ya. Nah, selama ini gimana dengan yang lainnya gitu. Mhm. Nah, ini adalah sesuatu hal yang baru dan nama-nama baru yang dirilis. Sebelumnya yang di-highlight itu biasanya oleh SEC, satu engkongnya koin, yaitu Bitcoin. Oke. Dua adalah Ethereum, ETH. Mhm. Lalu yang ketiga XRP. Ini tiga nih yang terakhir. Ya. Sebelumnya lagi kita sempat dengar itu terkait dengan stablecoin Mhm. yang nilainya 1 banding 1 dengan dolar, yaitu seperti USDT dan BUSD. Ya, Oke. BUSD itu kayak Binance US Dollar seperti itu. Ya tentunya BNB juga, di mana BNB kan lagi diproses nih, Mhm. tapi kan ada si ininya, si Chizi kan, Yes. yang dianggap melakukan tindakan yang melanggar gitu, ya, terkait dengan potensi dengan penggunaan untuk blockchain sebagai tempat pencucian uang seperti itu. Mhm. Tapi sekarang jadi tambah banyak nih menunya. Nah, yang saat ini sedang dibidik itu ya tadi yang saya sebutkan, ditambah satu nih token yang sempat tenar sekali Oke. 2022 dan jatuh, yang akhirnya membuat banyak orang yang rugi di 2022 dan berlanjut kerugian sampai hari ini. Ya contohnya adalah FTX, itu adalah salah satu dampak domino efeknya dari kejatuhan si token ini. Namanya adalah Luna, dulunya namanya Luna, bukan Oke. Maya. Luna, Oke. tapi jadi LUNC, namanya adalah Luna Classic Token. Oke. Dengan jaringannya adalah itu nama jaringannya tiba-tiba saya lupa ya. Mhm. Itu dia jadi bermasalah akibat kehilangan penjaminan terkait dengan token yang 1 banding 1 ya, Oke. Terra, namanya Terra Ya. Station sekarang saya udah ingat. Nah, Em, Ryan, sekarang kalau kita melihat seperti ini, drama ini arahnya kemana? Jadi Mhm. yang mau dilihat sebenarnya oleh banyak pihak, termasuk juga Indonesia, mau menyikapinya, ini juga menjadi sesuatu yang menarik buat kita Indonesia menyikapi dunia kripto di Indonesia. Kenapa? Karena berdasarkan UU PPSK, ya Omnibus Law-nya sektor jasa keuangan, itu kan di tahun ini, di akhir tahun ini, pengaturan dan pengawasan aset kripto dari Bapepti akan dipindah ke OJK. Betul. Nah, ini menjadi sesuatu yang hangat. Bagaimana nantinya OJK akan memperlakukan, bagaimana mengatur, ini juga menjadi sesuatu yang saya yakin di OJK lagi dibicarakan nih setiap hari, saya yakin. Yes. Ya, nah sekarang kita kembali dulu dengan kondisi yang ada di Amerika. Yang selama ini coba untuk dikejar oleh pihak komisi bursa yang ada di sana karena mereka itu hubungannya dengan listed company, Mhm. yang ada hubungannya dengan TBK, ya tidak boleh ada yang memperlakukan seperti TBK, tapi pura-pura bukan TBK. Oke. Gampangnya tuh yang mau dikejar tuh kayak gitu loh. Yang pura-pura TBK tuh tapi jangan kayak yang seperti TBK tuh bagaimana, Ryan? Begini, jadi kalau kita itu beli saham, sebenarnya kan saham itu nanti adalah apa sih? Selalu kita bilang membeli saham adalah memiliki perusahaannya. Yes. Berarti dampak dari memiliki perusahaan itu kita mendapatkan keuntungan bila tempat tersebut mengalami keuntungan. Oke. Atau ada janji tertentu juga. Misalnya ada dong saham yang namanya saham khusus. Mhm. Kalau saham khusus tuh emang kenapa? Kalau saham khusus tuh ya ada janji khusus. Maupun rugi saya dapat misalnya, atau saya bisa di buyback, atau saya bisa apapun. Nah, itulah yang disebut sekuritisasi. Oke. Nah, yang dicekel atau yang dimonitor oleh SEC di sana adalah dia mau melihat nih ada kripto-kripto nggak sih yang ternyata dia ini tidak mau masuk ke dalam aturan bursa. Ya. Dia bikinlah kripto, dia bikin kripto biar dia tetap bisa menghimpun duit Mhm. dan menjadi bukti kepemilikan. Nah, jadi kalau setiap kali nanti kita dengar berita-berita drama-drama begini, kemungkinan besar temanya masih ke situ tuh. Ya. Yaitu apakah koin ini, token ini adalah bagian dari sekuritisasi. Mhm. Nah, kalau Bitcoin kan tidak gitu kan, sudah dinyatakan tidak gitu. Nah,
Jelas kalau misalnya dibilang sekuritisasi itu kan adalah dengan saya memiliki Bitcoin, contoh ya, dengan saya memiliki Bitcoin, apakah saya akan menjadi pemilik dari blockchain Bitcoin? Oke. Nah, itu kan yang menjadi suatu hal yang ya kajian ini akan panjang, penuh perdebatan dengan berbagai macam sudut pandang gitu ya. Mhm. Tapi pada akhirnya mau ini dianggap sekuritisasi tidak dan sudah juga listing di bursa dengan menjadi ETF Bitcoin dan ETF Bitcoinnya benar-benar dengan dasarnya Bitcoin, maka ya lenyap sendiri. Oke. Lalu Ethereum masih juga jadi perdebatan Mhm. gitu. Nah sekarang bertambahlah ke yang mungkin orang lebih asing. Apa itu Ya. Polygon Matic ya? Saya kok kayaknya baru denger Ryan gitu. Nah ini yang kita akan coba deep dive nih. Kenapa si Mhm. Polygon ini kok jadi di hacker seperti Oke. itu? Yes. Tapi pertanyaannya lagi nih Mas Ryan, untuk mungkin teman-teman yang memegang apa ya, kripto Koin. dengan jenis ini gitu ya, ataupun koin jenis ini harus gimana nih? Takutkah, khawatirkah dengan adanya sidang seperti ini atau gimana Mas? Sebenarnya kalau saya tuh menyikapinya gini, pada akhirnya semua akan diatur pada waktunya. Oke, ya. Ya, jadi gini, kalau kita lihat yang namanya hutan gitu ya, ya segala sesuatu masih bentuk hutan, ya hutan rimba ya bentuknya ya berlaku ya hukumnya apa, siapa kuat dia menang lah, namanya Mhm. ada raja hutan. Yes. Nah, yang namanya dunia kripto ini kan sesuatu yang baru, ya kan? Baru mulai tahun 2008, starting transaksi pertama di 2009. Mhm. Dulu koinnya cuma satu, berkembang, ada Ethereum lah yang membuat semua menjadi lebih speed up. Dunia internet, dunia AI itu mempercepat semuanya. Sebenarnya yang dikhawatirkan setiap negara tuh apa sih dengan yang adanya dunia dunia teknologi blockchain dan kriptonya Mhm. itu? Yaitu adalah hal-hal yang bersifat negatif, Oke. bisa membuat merugikan negara. Yang Mhm. paling terasa kerugian negara itu adalah sektor apa sih? Potensi pendapatan pajak kan. Ya, Ini kan yang paling yang awal nih gitu yang ya. kena. Masa Mhm. transaksi menggunakan masyarakat Indonesia atau menggunakan masyarakat Amerika, tapi saya tidak dapat apa-apa. Itu Mhm. satu UUD, ujung-ujungnya duit dulu. Iya. Pertama. Tapi Aha. yang kedua, yang dikhawatirkan adalah terjadi penyalahgunaan. Oke. Misalnya digunakan untuk transaksi obat-obat terlarang, Mhm. transaksi narkoba, transaksi perjudian mungkin, transaksi juga mungkin untuk perdagangan manusia. Nah, hal-hal ini kan sebenarnya yang paling dikecam, makanya namanya ada tindakan teroris juga. Makanya ada namanya kalau di Indonesia itu ada APU PPT, ya, anti pencucian uang dan peredaran untuk pendanaan terorisme. Mhm. Nah, ini yang pasti kan yang mau dicegah. Di mana ini adalah hutan belantara yang Oke. katanya blockchain adalah desentralisasi yang membuat negara sendiri, tapi bisa jalan di negaranya orang. Ini kan jadi masalah nih. Mhm. Ya. Gitu. Jadi kalau kita bersungut-sungut melihat dengan pertanyaan dasar tadi Mbak Audrey adalah, ya ini bagaimana kalau menurut saya at the end of the day semua itu akan diatur pada waktunya. Oke. Menjadi sebuah kesepakatan. Hari ini itu adalah proses. Tapi kalau kita sebagai masyarakat biasa, kita bisa bilang begini, kurang kerjaan amat sih pemerintah. Gak usah dia pikirin banget kripto, biarin aja dia. Ya. Gak bisa. Oke. Karena kayak hari ini ya, saya kemarin ya tepat malam, tiba-tiba saya dikontak sama orang di Instagram, di DM. Mhm. Dia ditipu di kripto. Oke. Terus dia nanya, saya masih lapor kemana? Saya jawab, relain aja Mbak. Mmm. Loh, kok relain? Saya masih lapor polisi. Nggak bakal bisa. Ini kemungkinan di luar, saya bilang, transaksinya. Betul. Orangnya juga nggak bisa bahasa Indonesia. Emang dia kan ini kelihatan apa chat dengan orang yang kelihatan servernya di luar negeri. Yang nggak tahu juga sih benar di luar negeri atau tidak. Tapi Mhm. menurut saya ini belum bisa segitu dan nilai transaksinya berapa? Ini cuma puluhan juta sih mas. Oh tenang aja, saya teman saya yang sudah ngurus 15 miliar, uangnya nggak balik juga. Oke. Ini yang kayak gini kan yang Ya. nggak mau negara kelihatan quote unquote on banget. Mhm. Ada sesuatu case yang terjadi di negaranya tapi tidak bisa melakukan apapun. Melangkah, ya. Jadi agak giginya macan ompong kan. Mmm. Nah, jadi kalau kita bicara mengenai ngapain sih negara mau turut terlibat, nah, ini sesuatu yang penyalahgunaan nih Yes. akibat ketidaktahuan dan mengetahui celah kan. Mhm. Nah, jadi kita nggak bisa bilang sungut-sungut dulu berbicara mengenai kenapa sampai harus berpikir secara SEC ataupun OJK di Indonesia atau regulator lainnya. Karena ada dua kepentingan di sini. Oke. Seperti itu.
Yes, yes, yes. Oke, nanti ini yang kita akan perdalam juga ya Mas dari kasus yang terjadi di Amerika Serikat gitu ya. Nanti kita akan bahas satu persatu apa mungkin trigger yang membuat para koin ini akhirnya disidang gitu ya. Seperti apa nanti kita akan bahas, my listeners. Tapi kalau kita lihat dari beberapa koin yang disidang ini Mas, sebenarnya triggernya kenapa nih awalnya mereka akhirnya disidang gitu ya? Apa yang mungkin bisa kita pelajari? Iya, cara pandang regulator Amerika atau SEC dengan OJK masih lumayan jauh ya. Hmm, Artinya bukan tertinggal OJK ya, tapi OJK masih meregulasi lebih kepada pedagangnya. oke. Ya, kan kalau kita bicara dengan SEC ini udah ditunjuk satu-satu tiap koin loh ya. Yes. Nah, kita ambil kalau semua dibahas malam ini mah kita namanya kuliah kripto ya. Betul. Kita coba ambil beberapa hal yang mungkin prinsipal dulu gini. Oke. Kira-kira kenapa ya SEC kita sebutnya Matic dulu. Matic Mhm. atau by Polygon itu adalah salah satu token yang menurut saya cukup menarik dan cukup keren. Kenapa? Karena dia asal muasalnya itu adalah alternate chain dari Ethereum. Oke. Koin paling gede gajah namanya ada Bitcoin. Lalu Yes. nomor duanya adalah Ethereum. Ethereum kan ada Ethereum Network-nya kan. Untuk Mhm. blockchain-nya di dalam transaksi Ethereum Network itu harus menggunakan Ethereum token. Nah, lalu karena seiring dengan waktu ini mahal, gitu si Ethereum-nya transaksinya makin hari makin mahal, Ya. dan otomatis kan pasti ada yang mencari alternatif dong. Seperti yang kita ketahui dalam kehidupan sehari-hari, kalau ada sebuah barang mahal, Mhm. pasti akan ada yang mulai tidak mampu, maka dengan membuat barang komplementernya, untuk barang penggantinya, Yes. maka Substitusi. secara Mhm. otomatis substitusinya, maka secara otomatis apa yang terjadi ya, dia pasti menjanjikan yang lebih murah, lebih bagus, Yes. lebih gini-gini kan. Nah, lahirlah si Polygon ini, Mhm. Polygon dengan menggunakan tokennya Matic. Jadi Oke. membuat mudahnya antara Ethereum Network dengan Polygon ini untuk melakukan integrasi seperti Mmm, itu. oke. Lalu transaksinya dianggap lebih cepat, lebih murah, lalu juga Polygon juga banyak pengembangan-pengembangan yang dilakukan yang cukup baik ya. Contohnya eh, si Disney saja Mhm. waktu beberapa tahun lalu akhirnya memutuskan untuk mendeploy kekayaan intelektual dari karakter-karakternya itu pada Polygon Network Oke. gitu. Jadi Polygon menjadi salah satu yang memang cukup cepat pertumbuhannya. Nah, lalu bagaimana sih SEC itu akhirnya menjustifikasi bahwa ini adalah termasuk sekuritisasi? Sebenarnya kalau kita mau bicarakan bagaimana si SEC itu berpikir, SEC itu mengambil beberapa cara menganalisa. Tapi ini ya buat kita tahu. Ya. Misalnya dianggap sekuritisasi satu kalau ternyata dengan menggunakan namanya adalah Howey Test, Mhm. di mana Howey Test ini mengambil beberapa kriteria. Satu, apakah ada investasi dengan uang untuk Oh, bisa memiliki? ya. Ya. Kedua, apakah ada keuntungan yang didapat dengan menginvestasikan uang itu? Mhm. Lalu, apakah investasi ini sifatnya adalah crowdfunding atau pengumpulan Yes. uang secara bersama-sama? Lalu, apakah ada nilai yang dijanjikan? Jadi menjanjikan sebuah keuntungan Teman, ya. seperti itu. Nah, bila itu semua dapat dibuktikan, maka ya dan benar, ya berarti itu adalah sekuritisasi Mhm. seperti itu. Nah, tapi buat informasi sebenarnya dunia ini kan makin hari makin modern. Yes. Ya, banyak hal yang memang dulunya dianggap A bergeser Mhm. pemikirannya. Nah, saya juga bilang bahwa menggunakan metode Howey Test ini pada akhirnya baru menganggap bahwa sebuah instrumen ya menjadi dianggap sekuritisasi iya atau tidak itu menurut saya terlalu old school cara Oke. penilaiannya. Kenapa? Karena Howey Test ini adalah sebuah framework yang digunakan oleh si SEC itu sekitar tahun 1945. Jadi kemerdekaan Indonesia itu Oke. lama alat Iya, tes ini udah harus diperbaharui sama kayak antivirus sudah obsolete itu, sudah harus betul. di-upgrade gitu. Ya. Kalau enggak ya jadi begitu gitu. Mhm. Karena contoh kita bicara kalau yang namanya kita memiliki koinnya si Polygon, Matic ini sendiri, sebenarnya apakah kita disebut investasi? Belum tentu juga. Mhm. Misal saya untuk membutuhkan untuk melakukan meminting. Meminting itu artinya
membuat NFT. Ya. Kan NFT itu harus kegiatan pertama namanya minting kan. Agar saya catatkan di blockchain, saya perlu minting namanya. Lah, saya kalau mau minting itu kan perlu token Matic. Saya beli dong. Lah, apakah dengan saya beli itu saya disebut investasi Matic? Enggak juga. Ini maksudnya ini jadi ruangnya terlalu, ya bukan saya pendukung Matic juga dan bukan artinya saya investasi di Matic, bukan begitu cara berpikir. Tapi ini cara berpikir ini kan jadi sesuatu yang panjang sekali dalam penggunaannya itu kan siapapun bisa menggunakan dengan berbagai macam cara. Nah sekarang apa ya ada orang yang beli saham untuk bayar utang kan nggak ada. Kan bukan ke situ arahnya kan. Ya jelas kalau orang untuk beli saham ya dia entah mau jual dalam keadaan mahal atau dia mau mendapatkan dividen kan. Berbeda dong dengan kondisi bahwa si Matic ini saya beli, lalu habis itu saya gunakan sebagai dibutuhkan untuk meminting NFT agar bisa saya catatkan di blockchain. Jelas-jelas saya beli pada saat itu kepentingannya untuk apa? Bukan untuk menyimpan dalam waktu lama, tapi tukar biar saya bisa pakai. Misal, satu contoh aja, dengan ini berarti itu tidak termasuk sekuritisasi. Lah ini aja yang lagi belajar SH aja sudah bisa ngebela Matic, lah berarti kan ini bakal jadi perdebatan panjang sekali di SEC sama pengadilannya, bener nggak? Ya. Oke. Temanya agak luas ya, tapi nggak apa. Betul. Harus bisa tahu bahwa sekarang di dunia investasi keuangan dan instrumen-instrumen itu sudah lebih kompleks. Jadi kalau ada yang saat ini masih roaming, berarti wah ini udah mesti mulai ngejar nih, reksadana udah mesti mulai melek, saham udah mesti mulai melek, emas udah mulai melek. Kalau nggak nanti makin hari ini makin sesuatu makin sacet-sacet. Nanti Betul. akhirnya kita nggak bisa mendapatkan keuntungan yang cukup dalam kita mengembangkan uang yang kita miliki. Yes, oke. Berarti kalau update sekarang ini masih dalam proses sidang gitu ya Mas Ryan ya? Masih dalam Belum. atau belum? Ini akan berarti? Ya orang baru dapat kabar tanggal 15 Juli kemarin, yaitu yang diskritik. Ya, ini baru dimulai, justru babak baru ini. Oke, tapi kalau misalnya kita andai-andai ini ya Mas ya, misalnya memang terbukti mereka sekuritisasi gitu, apa yang terjadi dari koin-koin yang tadi disebutkan itu Mas? Ya paling gampang ya SEC pertama ngenain denda. Sudah melakukan praktik ilegal. Lalu juga kalau mau dikenain denda lah, ya yang dikenain dendanya yang di bagian mananya, karena kan ini tidak di Amerika secara otomatis kita tahu bahwa founder-founder yang ada dari Matic ini datangnya dari India. Ya itu satu ya, jadi bingung tuh gitu. Yang didenda siapa ya? Lo orang jauh didenda gitu kan, nggak ada di sini. Satu bagaimana nanti denda, yang kedua adalah bagaimana diaturnya. Contoh, semua orang yang memiliki Matic maka di Amerika maka harus mungkin contohnya menitipkan Matic-nya melalui custodian seperti sekuritas saham di Amerika. Jadi produk bursa. Nggak tahu juga, nggak tahu bagaimana caranya, karena itu juga jadi permasalahan di Indonesia juga sebenarnya. Ya karena kan pada akhirnya ada sudut pandang lain begini yang kita khawatirkan gitu ya. Kalau ternyata di Indonesia isunya permasalahannya agak sedikit beda ya. Itu kalau ternyata exchange yang ada pedagang aset kripto itu bisa memegang semua koin dan juga uang yang dimiliki oleh para cryptocurrency holder di Indonesia, lalu tindakannya dilakukan tindakan fraud, apa kabar? Uang dibawa, token dibawa, hilang deh semua. Kejadian tuh FTX, itu masih menjadi isu di sini. Makanya di sini menganggap harus adanya bursa, harus memiliki clearing, dan juga harus memiliki custodian. Secara otomatis ya ini sebenarnya sudah seperti prinsip transaksi saham. Betul. Ada bursanya, ada clearingnya, harus ada custodinya, harus ada brokernya. Iya, jadi Indonesia malah mensekuritisasi sekalian, tapi bukan ya, tapi mekanismenya. Yes. Oke, ini ada beberapa respon nih Mas yang sudah masuk ya. Respon. Ini tema berat begini ada respon nih, mantap. Betul nih. Berarti mau belajar nih, seru sekali loh. Ya, jadi ini harus kita apresiasi gitu ya. Ini dari Pak Frans yang ada di Jakarta Barat. Mas Ryan agak mumet dikit katanya, jujur, tapi ini pemahaman baru gitu ya. Ternyata bahkan saya udah masuk di cryptocurrency, cuman saya belum tahu nih dari sisi hal-hal yang seperti ini gitu ya. So thank you Mas Ryan sudah
sharing malam hari ini. Selanjutnya ini Ya, dari Pak saya Nino. boleh nggak nanggepin Oh, dikit itu? silakan Mas Ryan. Ya, ini juga yang terjadi karena di Indonesia ini para edukator kripto ini baru ngasih tahu koinnya doang, tapi dia nggak Ah, ngerti basis fundamental. Ini bukan saya yes. bilang saya bisa ya, Betul, bukan betul. artinya saya jago bukan, tapi Mhm. karena saya memperdalam ini karena saya juga mengambil micro degree untuk blockchain-nya gitu. Ya, ya. Jadi makanya saya memperdalam ini menjadi sesuatu yang lebih bukan hanya beli dan jual koin, Mhm. tapi memahami koin ini bedanya apa sama koin ini. Loh, kenapa koin ini menarik? Oh, karena koin ini menggunakan mau mengembangkan dalam artificial intelligence. Oh, koin ini mau mempermudah dan ada scalability-nya gitu. Jadi semua koin itu kalau nggak ada bedanya justru aneh kalau dia naik. Ya. Gitu, makanya ya itulah saya jujur baik sekali kalau apa Mas ternyata Mumet berarti memang sebenarnya nggak sesederhana itu. Mhm. Dunia kripto itu cukup kompleks dan enjoy teknologinya tuh sangat cepat di sana. Ya. Gitu. Oke, Kita oke. akan lanjutkan. Yes, ini ada dari Pak Nino ya. Ini sempat Pak atau Nino. sempat ya. Nanti kita lanjutkan kalau misalnya belum nggak sempat Mas Ryan. Ini dari oke, tidak ada lokasinya. Mas Ryan, saya megang kripto tapi di luar 4 koin yang disebutkan. Apakah ada efeknya kepada koin-koin di luar 4 tadi yang akan disidang oleh SEC? Silakan Mas Ryan. Oh, kemungkinan besar akan jadi efek ya, karena Hmm, dunia kripto itu memang satu ya yang paling berpengaruh itu Bitcoin dan Ethereum. Jadi kalau Bitcoinnya batuk-batuk, yang lain pada nyungsep juga. oke. Lalu setelah Bitcoin, Ethereum, lalu ke BNB karena dia tiga besar, ya kan. Mhm. Lalu ke Doge. Nah, kalau terjadi sesuatu pada misalnya tiba-tiba, oke dinyatakan bahwa Matic dan Polygon Matic maka ini melanggar SEC. Oh ya sudah, berarti kan semua sudah mulai yang lain juga mulai sadar, gue mirip Matic loh. Ya. Wah, bahaya nih. Berarti entar lagi gitu kan. Ayo Mhm. udah nyungsep juga. Terus yang lain pada takut kan gitu Ya. kan. Mhm, Gitu. mhm. Oke, Bisa semoga berpengaruh. bisa berpengaruh ya, tapi ya kita lihat lagi nanti situasi dan kondisinya ke depan seperti apa. Tetap Ya. pastinya baca situasi semua listeners dan juga mungkin dapatkan insight-insight yang mungkin nggak bisa Anda dapatkan di luar gitu ya, hanya di Smart Market Insight yang Ya. akan diberikan sama Mas Ryan setiap hari Selasa jam 7 sampai dengan jam 8 malam. Nah, nanti kita akan bahas lagi nih Mas terkait dengan Indonesia juga kan akan apa ya, memulai jejak baru gitu ya. OJK nanti sebagai Kita pengawas pengaturan. cryptocurrency. Ya. Betul, nanti di Ya. awal tahun berarti realisasinya ya, realnya ya Mas ya. Akhir tahun Akhir ini tahun sudah ini. harus pindah. Nah, Tahun sudah depan harus sudah pindah. diawasi OJK. Oke, apa yang mungkin bisa diambil OJK gitu dari case ini dan mungkin kita juga sebagai pemegang cryptocurrency gitu ya harus bisa melihat seperti apa dari kasus-kasus yang terjadi seperti ini. Nah ini kita pasti ingin mendapatkan hal-hal yang baru lagi nih Mas, perspektif ataupun point of view baru karena pasti dari SEC gitu ya dan juga mungkin nanti pelaksanaan di Indonesia akan berbeda gitu ya. Apa yang mungkin harus menjadi catatan untuk pengawas yang akan bertugas nanti ke depannya yaitu OJK gitu ya untuk apa ya menanggulangi penyalahgunaan seperti ini. Silakan Mas Ryan. Iya, temanya sebenarnya di Indonesia itu karena pengaturannya ada di Bapepti kemarin, maka Bapepti mengatur dalam sudut pandang bagaimana ini diperdagangkan seperti itu. Jadi fokusnya lebih kepada melihat ini as a commodity, ya memang jelas karena dalam masa-masa sebelumnya kan dijadikan sebagai currency melanggar daripada peraturan Bank Indonesia. Kalau kita lihat ini sebagai kepemilikan aset, berarti ini melanggar aturan Undang-Undang Pasar Modal. Oke. Nah, secara otomatis kan pilihan ini nggak mungkin lah diambil. Makanya dianggap sebagai komoditi, sama seperti emas juga. Mhm. Emas itu ya treatmentnya apa ya? Sebagai alat ya untuk perhiasan ya, atau diperdagangkan dengan tujuan tertentu. Yang bilang investasi kan diri kita sendiri. Ya. Ya karena aja harganya emas naik, coba harga emas turun terus. Nah, ngomong dah investasi pengen lihat kan begitu kan. Ya. Nah, jadi itu yang terjadi. Nah, seiring dengan waktu dengan pengaturan ini masuk ke dalam inovasi, teknologi dan juga aset kripto ya di tempat Pak Hasan Fauzi, maka ya ini pengaturan ini memang menjadi sesuatu yang kita tunggu-tunggu sebenarnya apakah akan tetap fokus kepada yang memperdagangkannya seperti kemarin Mhm. atau akan dilanjutkan dengan diawasi sampai dengan per
kategori aset kripto ini. Oke. Nah, ini menjadi menarik Ya, gitu ya. karena ya praktek yang kemarin itu menurut saya cukup loss di bagian ini bukan artinya Bapepti salah loh ya. Mhm. Tapi ya memang sesuatu yang sifatnya desentralisasi mau diawasi dengan baik gimana namanya juga random gitu ya. Betul. Emang bisa kita ngawasin seluruh nyamuk di Indonesia? Nggak Nggak bisa. bisa. Gimana caranya? Coba cari pengen lihat saya gitu kan. Iya. Sarangnya iya tahu gitu, satu dua tempat doang. Tapi kan nggak bisa kita awasi semuanya. Nah, Mhm. jadi ketika kita bicara mengenai kripto, percatatan hari ini saja di dunia itu berdasarkan coinmarketcap.com, jumlah aset kripto itu 9.983 Mhm. yang ada di CoinMarketCap. Kalau di CoinGecko ada Mhm. dua, biasanya sumbernya populasi koin yang ada di dunia itu bisa lewat market cap ataupun Gecko ya. Ini saya lagi coba buka, nilainya biasa lebih besar kalau koin Mhm. Gecko. Lah ini kan berseliweran nih di sekitar Ya, kita. oke. Mau yang beres, mula-mula beres jadi beres, Mhm. memang niatnya bikin bikin susah orang dengan melakukan praktek-praktek pump and dump ya. Yes. Itu di CoinGecko ada 14.100. Oke. Nah, ini gimana nih mensortir masuknya ke Indonesia? Membuat para pedagang-pedagang legal yang ada di Indonesia ini boleh memperdagangkan. Mhm. Karena kalau ini cuma sifatnya dengan konsep yang sebelumnya bahwa ya ini hanya menggunakan konsep 500 coin market cap. Mhm. Lah, nanti yang terjadi itu kan satu contohnya ada koin-koin buatan dalam negeri, Oke. koin dalam negeri ya kan. Yes. Yang masa sih Indonesia tidak boleh berinovasi di dalam blockchain dan kripto, Mhm. itu nanti tidak bisa masuk. Lalu ya memang ternyata memang betul yang koin-koin lokal ini juga belum proven enough gitu ya. Tapi Oke. kan tetap saja ini menjadi suatu PR gitu. Ya. Nanti kan ini akan berusaha untuk merangsek masuk nih ya si koin-koin lokal ini. Lalu ya memangnya koin-koin yang ada di dunia ini semua bagus-bagus. Yang dari 14.900 atau 9.900 sekian ini Mhm. nggak juga, banyak yang nggak oke gitu. Nah itu Oke. kan harus kita bisa buat aturan yang jelas Mhm. agar yang tempat-tempat memperdagangkan ini juga bisa kita atur. Yes. Lalu bagaimana sikapnya terhadap yang tidak bisa diatur? Kan ada yang namanya DEX, ada namanya CEX. Jadi Mhm. kalau tempat kita tukar-tukar kripto yang hari ini ada di pedagang aset kripto, di luar negeri itu namanya CEX, Oke. Centralized Exchange. Jadi kalau Centralized Exchange yang ada tuh di dunia ada Coinbase, Mhm. ada Kraken, ada Binance, itu kan yang di dunia gitu ya. Nah sekarang bagaimana yang Decentralized Exchange? Mau menyikapi apa Indonesia? Ya. Decentralized Exchange ada PancakeSwap, lalu ada Uniswap, Mhm. ada apa lagi ya? Saya juga lupa tuh. Ada dua lah itu yang saya paling tahu gitu. Bagaimana menyikapinya? Lalu bagaimana tuh dengan wallet-wallet yang sifatnya cold, karena wallet ada yang kita titip ke exchange, Oke. kita titip ke exchange nasibnya apa? Apakah benar akan diteruskan untuk masuk ke dalam custodian kripto? Mhm. Tapi siapa yang mau menanggung transfer asetnya yang cukup mahal kalau Ya. lalu lintas di blockchain? Panjang juga pembicaraan itu. Atau kita mau mengatur terkait dengan si wallet-wallet yang cold storage ini, Mhm. yang semua boleh pegang private key-nya sendiri. Nah, ini panjang sekali Ya. gitu. Itu lumayan. Ya jangankan yang awam, yang nggak awam aja melepuh otaknya bingung. Minta ampun ya Mas Ryan ya. Ya, Oke. ini menjadi sesuatu yang kita menjadi saksi sejarah sebenarnya. Ya. Bahwa dunia kripto itu sebenarnya sebelum daripada tahun 2008 itu udah ada. Udah ada Tapi ya. sebelumnya belum berhasil membuat itu menjadi kehidupan masyarakat sehari-hari. Hmm. Bitcoin itu dengan segala cara yang dilakukan dan masuk di waktu yang tepat berhasil membuat seperti dunia kripto pada hari ini. Oke. Jadi ini tidak bisa dihindari sebenarnya. Jadi kalau ada orang bilang jangan, ntar lagi mau hilang, nggak bakal hilang. Mhm. Jadi kalau masih ada orang yang bilang jangan, ntar lagi bakal hilang, nggak bakal hilang. Loh, kok Ryan bisa bilang nggak bakal hilang? Mhm. Jadi gini, ada namanya peer to peer, Oke. ya, peer transaction. Peer to peer transaction itu ya yang kita tahu ya peer to peer lending, bukan itu. Oke. Tapi peer-to-peer sharing file. Hmm. Ya. Peer-to-peer sharing file itu dulu
di dunia itu bukan dulu, dikenal dengan namanya torrent. Oke, torrent. Nah, torrent itu adalah tempat orang melakukan pertukaran data yang memang banyak digunakan dalam tindakan ilegal Oke. dan berlangsung sampai hari ini dan ada dari zaman dulu sebelum blockchain, cryptocurrency dan blockchain ada sejak 2008 itu. Nah, cikal bakal adanya blockchain ini sebenarnya yaitu kayak peer-to-peer sharing file itu yang ada di jalur dark aja, yang ilegal aja, yang udah diblokir-blokirin sedunia, karena mana ada sih orang yang mau mengendorse yang namanya dunia piracy, kan nggak ada. Iya, betul. Dibuat untuk sharing file, file bajakan, audio bajakan, video porno, semua ada di sana. Hidup sampai hari ini. Yang tidak ada nilai positifnya tuh di bagian itu gitu. Diblokir-blokirin. Ada dan bertahan sampai hari ini. Lah ini dunia kripto yang peer-to-peer juga. Dengan adanya decentralized ini juga. Tapi dalam hal yang bisa dilihat secara utilisasi lebih mungkin banyak manfaat positifnya. Akan dianggap besok sebentar lagi kan hilang. Iya, yang sehat kali kalau Yes. Oke. Mas Ryan, ini ada satu lagi mungkin ya. Ini dari Ibu Femilia yang ada di Yogyakarta. Mas Ryan, orang Jogja. api ya, semoga api ya, Bu Femi. Bu Femi nanya nih, Mas Ryan, terus cara ataupun tips gitu ya untuk memilih koin yang tepat ya, sesuai dengan mungkin resiko. Bisa nggak sih Mas Ryan? Karena jujur saya masih baru dan pengen coba di dunia cryptocurrency. Silakan Mas Ryan. Oke, kita coba dengan yang gampang. Pertama, jangan cari yang lagi tiba-tiba muncul di iklan segala macam. Itu namanya lagi punya budget promo. Ya. Jadi carilah pertama yang sudah tidak bisa disangkal, Bitcoin. Itu udah paling valid dari dunia kripto ya Bitcoin. Jadi 101 beli kripto ya belilah Bitcoin harusnya. Ya, bukan beli lah yang ditawarin tetangga kita. Wah, itu bahaya gitu. Bisa jadi itu money game ya kan, Ponzi ya apapun lah di sana. Nah, lalu kalau mau yang lebih jauh belajar, maka yang bagus itu adalah membeli kripto, koin-koin yang ada tuh, yang ada tadi saya bilang di Coin Market Cap ada 9.900 dan juga yang ada di CoinGecko 14.000 something. Itu sebenarnya datang ke dunia blockchain dan menawarkan kriptonya untuk bisa digunakan oleh kita. Itu sebenarnya dia menawarkan solusi. Jadi bayangkan ada 9.980 something, itu adalah 9.980 ide dan solusi yang mau ditawarkan bagi dunia menjadi lebih indah. Ya. Jadi ya harusnya ya buka per satu koin ini sebenarnya ada fungsimu apa? Nggak ada, saya nggak ada fungsinya. Ini berarti cuma collectible item aja. Tapi collectible item, tapi ada juga collectible item yang harganya mahal. Iya betul. Ada kayak gitu. Yang nggak ada gunanya tapi mahal tuh ada juga dalam hidup ini, emang begitu lucu gitu. Ya betul ya. Ya itu. Jadi ya ketika kita meyakini bahwa ini adalah barang yang berguna dan ini akan bagus dan berpotensi naik, ya itulah namanya analisa. Siang kita sudah sadar tidak ada gunanya terima naik juga, ya itu analisa juga gitu. Oke. Itu dia sedikit tips ya dari Mas Ryan untuk Bu Femilia. Mungkin yang terakhir Mas Ryan, 1 menit terakhir, nggak kerasa kita ngomongin yang panas-panas ya, sudah harus berakhir. Tapi yang pasti apa saran ataupun tips untuk small listeners gitu ya, yang mungkin mau terjun ke kripto ataupun yang sudah terjun ke kripto untuk melihat drama-drama yang akan muncul mungkin ke depan atau mungkin dari case yang kita share tadi. Silakan Mas Ryan. Ya, jelas apa yang saya sharing pada hari ini mungkin tidak Anda dapatkan ketika bertemu dengan para orang-orang yang hari ini gandrung dengan kripto. Kenapa? Karena saya membicarakan bukan bicara mengenai cara beli koin, tapi saya berbicara mengenai yang jauh lebih fundamental. Jadi ini adalah konsep-konsep dasar kalau kita mau mengetahui sesuatu itu secara lebih jauh. Dimana ternyata setiap koin yang ada ya pasti bisa saja dianggap sebagai sekuritisasi, ya mungkin saja. Dan secara kondisi ke depan itu ya menurut saya semua akan diatur pada waktunya. Tapi bagaimana cara mengaturnya silakan, itu tugasnya regulator dalam memutar otaknya. Ya kan, kita enjoy the ride, kita sebagai seorang investor, kita sebagai seorang masyarakat, kita ingin mendapatkan pertumbuhan dalam uang kita ingin mendapatkan sesuatu yang lebih yakin, lebih valid, ya mungkin kripto dan juga blockchain menjadi suatu solusinya ya.
belajar pelan-pelan. Saya juga nggak bisa menyerap itu dalam satu hari, tapi kenapa saya dari hari ke hari bisa bertambah tahu ya karena saya berusaha untuk belajar lebih jauh. Oke. Seperti itu. Yes. Jadi jangan sampai Anda berhenti belajar, small listeners, apalagi sekarang semakin satset seperti Mas Ryan, kita juga harus ngikutin ya atau ngimbangin dunia yang satset khususnya di dunia market. So, jangan lupa dengarkan Smart Market Insight setiap Selasa jam 7 sampai dengan jam 8. Thank you Mas Ryan insight-nya. Kita ketemu minggu depan ya. Dan juga pastinya kita akan membahas hal-hal yang panas lagi di minggu-minggu berikutnya. Kalau begitu kami pamit, saya Audrey Juana. Dan saya Ryan Filbert. Sampai jumpa dan sukses untuk Anda.